Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Dan saya Rizka Ramawati dari kelas 4 Manajemen Sore. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas ekonomi makro tentang permintaan dan penawaran. Berikut materinya. Dalam perekonomian, ada yang dikatakan dengan keseimbangan dan elastisitas keseimbangan. Bisa juga disebut dengan harga pasar, di mana keseimbangan merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Pemahaman elastisitas dari permintaan dan penawaran yakni apa yang akan terjadi terhadap permintaan dan penawaran jika ada perubahan harga secara umum. Elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan atau respon dari jumlah barang yang diminta ditawarkan akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Pengertian permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan adalah tingkat keinginan pelanggan untuk membeli sebuah produk atau jasa yang diberikan oleh penjual. Biasanya tinggi permintaan akan mempengaruhi harga produk. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga bakal membuat harga produk semakin rendah. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah kuantitas produk yang disiapkan oleh pihak pengusaha untuk dijual kepada para pelanggannya. Dalam menentukan besaran jumlah produk, pengusaha biasanya akan menentukan melalui beberapa faktor. Hukum permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran bersifat saling berkebalikan. Keduanya akan mencapai titik keseimbangan pasar ketika saling bertemu. Itulah yang kemudian disebut sebagai hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Hal ini kemudian dihubungkan dengan kurva permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang atau jasa. Jika harga naik, jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta bertambah banyak. Pembeli akan berupaya menunda pembelian suatu barang atau jasa bila harganya sedang tinggi dan sebaliknya. 2. Pendapatan masyarakat. Pendapatan rata-rata setiap orang dalam masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan bertambah. Sementara jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan barang dan jasa juga menjadi rendah. 3. Selera masyarakat. Selera masyarakat yang selalu berubah sangat berpengaruh pada permintaan. Tumbuhnya selera baru di masyarakat terhadap suatu barang atau jasa biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan angka permintaan barang atau jasa itu di pasar. 4. Kualitas barang. Permintaan barang dengan kualitas yang baik meski dengan harga yang sedikit mahal akan tetap tinggi. Sedangkan untuk barang berkualitas rendah dan mudah rusak, permintaan akan tetap rendah sekalipun harganya murah. Harga barang lain. Permintaan suatu barang lain, jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan oleh jenis lainnya. Masyarakat dapat beralih pada barang dan jasa alternatif dibanding harus membeli suatu barang dan jasa dengan harga yang mahal. Perubahan harga pada suatu barang atau jasa juga bisa memengaruhi permintaan pada barang atau jasa komplementernya. 6. Jumlah produk. Jumlah produk bisa sangat berpengaruh ke tingkat permintaan barang atau jasa. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan permintaan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah penduduk sedikit maka jumlah permintaan akan rendah. 7. Ramalan masa depan atau prediksi. Permintaan masyarakat seringkali terpengaruh oleh sesuatu ramalan atau prediksi tentang kondisi di masa depan. Jumlah permintaan barang dan jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang dan jasa tersebut segera menjadi langka atau
bakal mengalami kenaikan juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi membuat harga barang menjadi mahal. Jika tak banyak konsumen yang bisa membeli barang berharga tinggi, permintaan pun rendah. Pada saat hal itu terjadi, produsen juga harus memproduksi barang dengan jumlah yang sedikit karena angka permintaan rendah. 2. Teknologi. Penggunaan teknologi yang tinggi dan inovatif memungkinkan produsen buat memproduksi barang dengan jumlah yang banyak, cepat, dan berkualitas dengan biaya produksi rendah. Apabila jumlah permintaan konsumen banyak, pemakaian teknologi tinggi itu memungkinkan produsen menjual barang yang berkualitas dengan jumlah banyak dan berharga murah. 3. Harapan akan mendapatkan laba. Mayoritas produsen atau penjual biasanya akan berupaya meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran. Apabila jumlah permintaan dan konsumen besar, ia meningkatkan jumlah produksi dan mengembangkan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang besar. 4. Faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi itu bisa berupa bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Faktor bencana alam, sebagai misal, dapat membuat tingkat penawaran barang atau jasa merosot secara drastis. Contoh kurva permintaan. Pada tabel di bawah ini, bisa kita lihat ada kategori A, B, C, D, E, F, G, H, dan harga cabai merah per kilogramnya, serta jumlah permintaan cabai merah per kuintal. Pada harga kategori A, harga cabai mencapai Rp10.000 dengan jumlah permintaan 15. Pada kategori B, harga cabai merah Rp9.000 dengan jumlah permintaan cabai merah 20. Kategori C, harga cabai merah Rp8.000 dengan permintaan 25. Kategori D, harga cabai merah Rp7.000 dengan jumlah permintaan 30. Kategori E, Rp6.000 dengan permintaan 35. Kategori F, dengan harga cabai merah Rp5.000 dengan jumlah permintaan 40. Kategori G, harga cabai merah Rp4.000 dengan jumlah permintaan 45. Dan kategori H, harga cabai merah Rp3.000 dengan jumlah permintaan 50. Semakin tinggi harga cabai merah, maka semakin rendah pula permintaannya. Dan semakin rendah harga cabai merah, maka semakin tinggi pula jumlah permintaannya. Contoh kurva penawaran. Pada tabel ini bisa kita lihat harga jeruk per kilogram dan penjualan per kilogram. Ketika harga jeruk Rp4.500, maka penjualan menjadi 50. Dan ketika harga jeruk Rp6.000, maka penjualan naik menjadi 110. Perbandingan antara permintaan dan penawaran, semakin tinggi harga jual maka semakin rendah pula permintaan. Semakin rendah harga jual maka semakin tinggi permintaan. Begitu pula sebaliknya pada penawaran, semakin tinggi harga barang maka semakin banyak barang yang dijual, dan semakin rendah harga barang semakin dikit barang yang dijual. Berikut presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.